Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda untuk bulan Februari 2019. Dan kita akan berdoa dulu. Semoga segala hal yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di bulan Februari, dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, yang pertama saya akan bacakan dulu peruntungan untuk bintang Aquarius. Dan kita mulai berdoa. Saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Saya akan ambil menjadi 4 bagian, masing-masing 3 kartu. Pertama kehidupan, karir, bisnis, asmara berpasangan, asmara yang lajang ya. Dan masing-masing 3 kartu itu adalah past, current, future, atau yang lalu, yang sekarang, yang akan datang. Semoga bisa menjadi panduan ya. Oke, yang pertama kehidupan. 1, 2, 3. Ini kehidupan, kemudian asmara berpasangan. 1, 2. Oh, karir bisnis ya, sudah asmara saja. Ini kehidupan, ini karir bisnis. Oke, ini yang 3, past, current, future. Yang asmara berpasangan, past, current, future. Kemudian asmara yang lajang, past, current, future. Kita mulai buat Aquarius. Oh ya, sebelum saya buka, saya ingatkan buat yang mau konsultasi secara private, bisa kontak Mbak Tati, nanti tanyakan berapa biayanya, bagaimana mekanisme transfernya di WhatsApp 087885001208 ya. Oke, kita mulai kehidupan Aquarius di bulan Februari. Yang pertama, pas kartunya Temperance, keseimbangan. Ini adalah gambar malaikat menyeimbangkan 2 piala. Di waktu lalu Anda sudah berusaha untuk bisa hubungannya itu berjalan seimbang, menyederhanakan segala sesuatu, nggak mau ribet, nggak mau repot. Kalau memang harus berkorban, nggak ada masalah. Yang penting demi kebaikan dalam kehidupan ya. Ini adalah gambaran kehidupan Anda yang sudah berusaha untuk menerima, berjuang, berjalan, menyeimbangkan apa yang menjadi pokok-pokok pikiran Anda dalam kehidupan. Dan Anda bukan orang yang repot, bukan orang yang ribet. Yang penting adalah kebersamaan. Yang penting adalah hasil yang bisa dinikmati oleh siapapun yang bekerja serta ikut serta dalam aktivitas yang ingin dijangkau gitu ya. Oke, ini waktu lalu kehidupannya, jadi simple, nggak ribet, nggak rumit gitu ya. Sekarang kita coba lihat Knight of Cups, kesatria piala. Anda sedang menjalani dengan segenap perasaan yang all out gitu ya, segenap pikiran Anda untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan desk jobnya, on the track. Anda menerima tugas dan tanggung jawab dengan sepenuh hati, dengan niat tulus untuk mencapai keberhasilan demi keberhasilan, karena ingin menjangkau bukit emas ini yang disimbolkan sebagai kehidupan yang makmur, dan di atasnya ada sebuah istana di mana Anda berusaha mengerjakan apapun semampu yang Anda bisa. Adalah tujuannya untuk mewujudkan mimpi-mimpi, untuk bisa hidup bahagia, hidup sejahtera, dan mencukupi segala kebutuhan yang selama ini mungkin terus Anda perjuangkan supaya bisa freedom of financial, bisa bebas dari segala tekanan ataupun urusan-urusan yang terkait dengan kehidupan ya. Jadi persoalan keuangan, persoalan yang lain-lain yang terkait dengan urusan dalam kehidupan dapat terselesaikan. Yang penting jalannya lurus, jujur, halal gitu ya, simbol kuda putih ini.
ke depan. Coba kita lihat ke depan. Nah, gambarnya death, bukan artinya Anda selesai tamat, bukan, tapi ini adalah new life. Dari apa yang sudah diusahakan, yang sudah diperjuangkan, insya Allah ada perubahan dalam kehidupan Anda. Kehidupan baru, suasana baru, hal-hal baru, dan yang terpenting adalah masalah yang mungkin menggayuti pikiran dan perasaan yang berusaha disimpan, tidak dimunculkan, dapat dituntaskan. Jadi ada orang itu kesannya nggak ada masalah, nggak ada beban, nggak ada urusan, nggak ada persoalan, tapi sebetulnya karena dia nggak mau gaduh, dia nggak mau menonjolkan atau mengemukakan problemnya, tapi dia berusaha untuk menyederhanakan, memendam, dan juga mungkin menyelesaikan tanpa harus berkoar-koar gitu ya. Jadi slowly but sure, kemudian silent ya. Jadi nggak perlu orang lain tahu, yang penting semua pelan Anda kerjakan dan tuntas gitu ya. Dan pada akhirnya semua terselesaikan. Jadi kalau death bisa juga Anda punya masalah yang besar, insya Allah selesai. Anda punya tanggungan atau tanggung jawab atau kewajiban yang besar, insya Allah lunas gitu ya. Dan apa yang sudah Anda rencanakan untuk bisa membahagiakan keluarga, membahagiakan orang tua, membahagiakan pasangan, itu bisa Anda lakukan karena Anda all out. Insya Allah itu betul-betul mengubah segalanya menjadi sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang baru, sesuatu yang nampak seperti new life gitu ya. Kehidupan baru, semangat baru, hasil baru, kemudian cara-cara pandang hidup yang diperbaiki untuk sebuah fase kehidupan yang lebih berbeda daripada sebelumnya. Dan ini adalah bagaimana seseorang seperti reborn, lahir lagi. Kadang segala masalah yang berat kalau terselesaikan, kayaknya kita tuh menjadi sosok yang lega, bebas, lepas, dan mengalami kehidupan yang tenang, yang ringan. Itu adalah sesuatu yang baru. Semoga itu yang Anda alami ya. Oke, sekarang karir dan bisnis, berarti karir dulu ya. 9 tongkat, elemen api. Ada sejumlah problem di waktu kemarin yang membuat Anda pusing. Anda merasa di dalam karir atau pekerjaan itu politiknya berat banget, pusing, sampai ada aja masalah yang dimunculkan. Ada aja yang kesannya Anda yang menanggung semua beban-beban yang harus dihadapi dari problem yang ada gitu ya. Jadi Anda harus sabar, harus tenang, jangan terpancing emosinya, jangan sampai menimbulkan problem baru sehingga Anda tersesat dalam pikiran Anda sendiri. Jangan sampai ya, tenang dan bersikaplah bijak dan dewasa supaya satu persatu problem tentang karir dalam urusan-urusan yang terkait dengan banyak hal bisa terselesaikan dengan baik gitu ya. Dan untuk yang kedua, Knight of Swords. Nah, Knight of Swords ini Raja Pedang, terkait dengan pikiran, kecerdasan, kejelian, tanggung jawab yang besar membuat Anda mampu menyelesaikan satu persatu problem yang terkait dengan pekerjaan, urusan karir atau urusan penugasan dapat Anda selesaikan dengan sepenuh hati dan tanggung jawab sehingga Anda betul-betul dipercaya, Anda betul-betul memang mampu melaksanakan apa yang menjadi kewajiban, tugas, tanggung jawab yang besar itu, dan orang akan meyakini bahwa Anda memang orang yang tepat, yang bisa melaksanakan apapun yang diamanahkan. Semoga ini ya, saat ini yang akan menjadi usaha keras Anda untuk menyelesaikan semua hal yang sedang menjadi PR ya, menjadi PR berat atau PR besar supaya terlaksana dengan lancar. Bagaimana dengan ke depan untuk karir? Ten of Cups, terbebas dari segala beban, segala pikiran, segala perasaan. Jika ada orang-orang yang memang usil, kemudian tidak senang Anda bahagia, jauhkan supaya Anda bisa dengan lebih bebas merencanakan langkah-langkah besar dalam menggapai sesuatu. Di sini
seperti seseorang yang bebas dari beban-beban kehidupan, bebas dari beban uang, bebas dari urusan-urusan yang membuat pikiran tegang, hati tegang gitu ya, emosi itu bisa lepas. Freedom of financial freedom of financial pun bisa disebutkan di sini. Anda mengalami yang namanya terbebas dari sesuatu karena karir atau pekerjaan yang makin membaik, sehingga urusan yang terkait dengan pendapatan, income membuat Anda lebih lega lagi untuk mengatur keuangannya ya. Dan kalau untuk yang bisnis, kembali saya ke sini, ini 9 tongkat adalah kewaspadaan yang harus dihadapi untuk bisa melewati masa-masa sulit, karena Anda berhadapan dengan orang-orang yang mungkin sebetulnya kurang fair dalam bisnis, kurang jujur dalam berusaha, berpartner, atau misalnya Anda menghasilkan barang, jasa yang disuplai gitu ya. Anda harus hati-hati karena bisa jadi seseorang yang terhubung dengan Anda itu cheating atau curang ya, atau mungkin ngakali. Nah, tidak jujur, sehingga Anda akan mengalami masalah gara-gara orang yang negatif ini. Maka berhati-hati, jangan sampai tertipu, jangan sampai dimanfaatkan, jangan sampai ngejar-ngejar gara-gara seseorang wan prestasi atas sesuatu yang terkait dengan urusan bisnis dengan Anda ya. Yang berikutnya ini untuk yang bisnis adalah Raja Pedang. Ini adalah gambaran di mana dalam urusan bisnis Anda mulai tahu bagaimana stepnya, bagaimana cara menjalankan roda bisnis Anda, roda usaha Anda supaya berkembang dan Anda bisa betul-betul komit dengan apa yang Anda hasilkan, barang ataupun jasa adalah yang terbaik, adalah yang membuat orang lain akan puas bekerja sama menggunakan barang atau jasa Anda, bekerja sama untuk investasi, bekerja sama untuk misalnya menjadi kepanjangan tangan dari usaha-usaha Anda. Semoga ini akan membuat Anda termotivasi untuk makin bekerja lebih keras lagi supaya berhasil dan sukses ya. Yang berikutnya adalah untuk bisnis Ten of Cups. Dalam bisnis ini menggambarkan bagaimana Anda betul-betul ingin membesarkan apa yang sudah Anda bangun, meluaskan apa yang sudah Anda rintis sehingga tinggal running, semua tinggal dinikmati karena banyak yang mempercayakan apa yang Anda hasilkan sesuatu yang punya kualitas tinggi ya. Jadi orang sudah tidak ragu lagi bahwa apa yang Anda hasilkan adalah yang terbaik. Jadi kalau misalnya Anda membuka usaha terkait barang ataupun jasa, pastikan kualitasnya terjaga, kuantitasnya juga tidak pernah yang namanya kosong, selalu tersedia, dan quality controlnya berjalan dengan baik sehingga orang betul-betul tidak ada beban, tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan kalau sudah menggunakan apa yang Anda hasilkan, memakai jasa Anda atau menjadi pemakai atau konsumen dari apa yang Anda produksi ya. Oke, kemudian untuk asmara yang berpasangan, yang pertama saya ambil 3 langsung saja, Ratu Koin. Yang kedua 4 tongkat, yang ketiga As tongkat. Wah, asmara yang berpasangan diawali dari niat, misalnya Anda dulu lebih dominan terhadap pikiran-pikiran terkait tentang uang dan uang, atau terkait tentang bagaimana memenuhi kebutuhan finansial, memenuhi kebutuhan materi, dan terkesan jadi ada sesuatu yang membuat jadi tidak nyaman, seperti ada yang dipaksakan, sehingga landasan cinta itu menjadi dipertanyakan. Ini sebetulnya cinta yang tulus atau bukan gitu ya. Nah, kalau Anda dulu memprioritaskan yang namanya karir, uang, bisnis, senang-senang, sepertinya ini sudah berlalu, karena itu hanya menjadi ambisi yang tertiup angin dan cinta bisa jadi goyang. Semoga ini hanya menjadi satu keinginan
untuk memasuki fase kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, tapi tidak harus menjadi pondasi. Karena kalau pondasinya adalah materi, pondasinya adalah kekayaan, itu tidak akan membuat hubungan Anda bertahan lama ya. Dan di sini 4 tongkat, gambaran stabil ya, perubahan yang signifikan dalam hubungan Anda dengan pasangan di Februari ini. Mungkin banyak limpahan cinta, perhatian, ingin bersama, ingin membuktikan bahwa Anda dan dia memang bisa saling terus mencintai, memperhatikan, mensupport, dan memberikan semangat tentang hal-hal yang bisa dijangkau bersama, merealisasikan kehidupan mengarah kepada keberhasilan demi keberhasilan. Dan untuk yang ketiga adalah as tongkat, gambaran di mana Anda, ini untuk yang future-nya, Anda meyakini bahwa ketika sudah tahu bagaimana pattern atau bentuk dari hubungan Anda dengan pasangan adalah untuk satu kegembiraan, satu kegairahan, satu tujuan bahagia bersama, maka tidak ada hal lagi yang membuat Anda ambisi mendapatkan ini itu selain ingin mendapatkan cintanya yang utuh, cinta yang menjadi berkah, cinta yang dipersembahkan atau yang dihadirkan oleh Tuhan untuk membuat hidup Anda jadi berwarna, menjadi bergairah. Jadi hindarkan hal-hal yang berunsur panas ya, emosi atau sesuatu yang memancing kepada kecurigaan. Kalau memang tujuannya untuk menjalani satu hubungan yang saling setia, saling sayang, saling dukung, waktunya untuk memperbaiki. Dan semoga saja Februari menjadi bulan yang indah dalam cinta untuk Aquarius yang berpasangan ya. Kemudian asmara yang lajang Aquarius di bulan Februari 2019, Judgment, Karma, Raja Koin. Kemudian yang ketiga, Kesatria Koin. Nah, di waktu lalu sepertinya Anda merasa sesuatu yang berat. Ada sebab akibat kenapa Anda begitu lama untuk memutuskan membuka hati. Ada sesuatu yang Anda rasakan sebentuk dari akibat. Misalnya tergesa-gesa pernah jadian sama seseorang ternyata hianat. Tergesa-gesa mempercayai seseorang ternyata cintanya palsu. Tergesa-gesa meyakini bahwa dialah orang yang bisa dipercaya untuk menjadi sandaran hati, sandaran hidup, ternyata palsu maksudnya ya. Sudah lupakan dan sekarang yang ini kan past, ini current. Yang sekarang Anda mulai menyadari bahwa dengan melupakan seseorang itu tidak mudah. Move on-nya yang Anda lakukan ternyata fokus kepada pekerjaan, fokus cari duit, fokus bergaul, fokus menambah nilai-nilai dalam kehidupan Anda. Dan sebagai Aquarius yang mudah sekali bergaul, mudah tersentuh, mudah melebur dalam pergaulan, mudah berinteraksi, membuat Anda mengerti bagaimana mengcover rasa sedih itu dengan melibatkan diri pada aktivitas kerja lebih all out lagi, sehingga ternyata dalam urusan pekerjaan membuat Anda bisa menggeser rasa sedih itu pelan-pelan. Dan ada yang lagi fokus sama pekerjaan, tapi ada yang mulai pandai menyiasati bagaimana cara bisa membuka hati dan dekat dengan orang-orang yang terseleksi. Belajar dari pengalaman, belajar dari kegagalan, membuat Aquarius sangat hati-hati sampai yakin betul baru dia bisa mendekat dengan seseorang. Nah, untuk yang future-nya Kesatria Koin, Anda yakin begitu melihat ada yang berpotensi untuk bisa didekati, untuk bisa dijajaki, maka Andalah yang punya gerakan mendekat, yang punya keyakinan atas pilihan untuk bisa membuka hati, membangun satu hubungan dengan niat yang bulat, dengan tekad yang bulat bahwa Anda tidak mau gagal lagi, Anda tidak mau tertipu lagi, Anda tidak ingin kecewa lagi ya. Tapi buat yang masih menghabiskan waktunya untuk menjajaki karir yang terus berjenjang, karir yang berpacu dengan kiri dan kanan, karena dengan politik kantor yang begitu berat Anda merasa waktu untuk mikirin cinta-cintaan belum ada, ya udah nggak apa-apa. Tapi buat yang lagi merasakan
proses penjajakan yang seru, nikmati dan berdoa semoga apa yang sedang Anda jajaki bisa mengubah status Anda dari lajang beberapa bulan kemudian menjadi berpasangan ya. Oke. Dari semua yang saya bacakan, kalau ada yang kurang berkenan, ada yang merasa kurang cocok, ada yang merasa tidak ada resonansi, geser saja, jangan ditaruh di pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan semoga mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, subscribe, komen, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Aquarius. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.